Wahai guru, aku telah belajar mengamati kebencian dan membiarkannya berlalu. Namun ada luka yang lebih dalam, dendam, kenangan pahit, luka lama yang terus kembali. Kadang meski aku tampak tenang di luar, di dalam diriku ada suara yang berkata, dulu dia melukaiku, meremehkanku, dan mengkhianatiku. Bagaimana cara membebaskan diri dari luka yang begitu dalam? Luka lama adalah jejak dari pikiran yang melekat pada masa lalu. Ia tidak melukai tubuhmu, melainkan melukai gambaran diri yang kau pegang. Yang terluka bukan dirimu, tetapi bayangan dirimu. Ketika bayangan itu hilang, luka pun sirna. Tetapi guru, kenangan itu nyata. Suara, perlakuan, penghinaan, semua benar-benar terjadi. Bagaimana mungkin aku melupakan sesuatu yang begitu jelas dan nyata? Air sungai juga nyata, namun engkau tidak dapat menyentuh air yang sama dua kali. Begitu pula masa lalu. Ia pernah ada, tetapi tidak ada lagi. Kau terlukai bukan oleh apa yang terjadi, tetapi oleh apa yang kau simpan. Yang membuatmu menderita bukan peristiwa, tetapi ingatan yang tak kau lepaskan. Lalu bagaimana cara melepas ingatan itu? Bukankah ingatan adalah bagian dari diri? Ingatan adalah alat, bukan identitas. Ia seperti buku di perpustakaan, berguna bila dibaca, menyiksa bila terus dipeluk. Duduklah tenang dan lihat kembali kenangan itu seperti menonton film. Kau bukan aktornya, tetapi penontonnya. Dengan itu, engkau mengambil kembali kekuatanmu. Yang dilihat dengan jarak tidak dapat melukaimu. Bagaimana mungkin luka terjadi karena persepsiku sendiri? Karena engkau mengira dirimu adalah ego atau ahamkara. Ego selalu menuntut dihargai, diakui, disayang, disetujui. Ketika dunia tidak memberi itu, ego terluka. Namun jati dirimu tidak pernah rusak. Yang rusak hanya harapan ego. Luka adalah bukti bahwa engkau masih menggenggam aku atau ego. Orang yang melukaimu adalah aktor kecil dalam drama yang sudah lewat. Tetapi dirimu yang dulu, itulah yang masih menangis dalam dirimu. Maafkan dia dulu. Peluk dirimu yang dulu. Katakan, aku membebaskanmu. Kau telah cukup menderita. Ketika dirimu yang dulu bebas, maka seketika itu pula engkau bebas dari semua dendam. Guru, apakah memaafkan berarti membiarkan orang itu menang atau membiarkan ia melukai kita lagi? Tidak. Memaafkan bukan berarti membenarkan perilaku buruk. Memaafkan adalah membebaskan diri dari racun masa lalu. Engkau memaafkan bukan untuk dia, tetapi untuk kebebasan batinmu sendiri. Orang bijak menjaga jarak dari yang merusak, tetapi ia tidak menyimpan dendam. Artinya, engkau boleh menjauh, menolak kedekatan, atau memberi batas, tetapi hati tetap jernih. Jika luka itu datang dari keluarga, pasangan, atau orang dekat, rasanya lebih sakit dibanding musuh. Justru karena engkau mencintainya, semakin dekat, semakin besar penantiannya. Semakin berat luka ketika keinginan tidak terpenuhi. Dari cinta muncul harapan, dari harapan lahirlah luka untuk menyembuhkannya. Kurangi harapan, kuatkan kasih. Kasih tanpa harapan tidak dapat dilukai. Guru, aku ingin bebas total. Apa tanda bahwa luka lama itu sudah sembuh? Ada 3 tanda. Pertama, engkau bisa mengingat peristiwa itu tanpa rasa perih. Kedua, engkau bisa melihat pelakunya sebagai makhluk yang sedang belajar. Dan terakhir, engkau tidak ingin balas dendam, tetapi tidak ingin disakiti lagi. Itulah kebijaksanaan. Luka adalah guru yang kasar, namun ia mengajarimu sesuatu yang lembut. Jangan kembali menjadi orang yang sama. Dendam adalah rantai. Pembebasannya adalah pengertian bahwa tidak ada yang pernah benar-benar
melukai jati dirimu. Ketika ini dipahami, engkau akan merasakan ringan yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya. Ringan seperti awan, luas seperti langit.